Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Gusmawanti. Saya mahasiswi PG PAUD UPI Kampus Serang tahun 2018. Di sini saya perwakilan kelompok 6 akan menjelaskan sedikit tentang uji normalitas Kolmogorov-Smirnov melalui aplikasi SPSS. Langkah pertama yang harus disiapkan yaitu data mentahnya. Di sini sudah ada data yang ingin saya uji. Di sini ada nilai ujian harian statistika mahasiswi PG PAUD. Di sini sudah ada nilai ujian harian, nilai UTS, dan nilai UAS. Langsung saja kita copy dari setiap nilai ini, kita pindahkan ke aplikasi SPSS-nya. Jika sudah tercopy semuanya, lalu kita klik variabel view. Di sini saya akan mengganti kolom name, decimals, label. Yang lainnya biarkan default seperti ini saja. Untuk name yang pertama yaitu nilai ujian harian. Yang kedua yaitu nilai UTS, dan yang ketiga yaitu nilai UAS. Nah, kenapa desimalnya dirubah? Karena data yang saya punya itu tidak berbentuk koma. Labelnya pun diubah. Dan sisanya biarkan default seperti ini saja. Lalu selanjutnya kita kembali ke data view. Kita bisa klik analyze, pilih deskriptif statistik, lalu klik explore
akan muncul seperti ini. Ujian harian, UTS, dan UAS kita pindahkan ke dependent list. Lalu selanjutnya klik plots. Lalu akan muncul seperti ini. Kita perlu mencentang normality yang belum tercentang. Kita klik continue, lalu kita klik OK. Maka di sini akan muncul hasil output dari tes normality setiap nilai harian, ujian UTS, dan UAS. Di sini dapat kita perhatikan signifikansi dari ujian harian yaitu 0,2, UTS 0,157, dan UAS 0,183, di mana nilai signifikansi dikatakan terdistribusi normal yaitu apabila signifikansi di atas 0,05. Jika signifikansi di bawah 0,05, maka data tersebut tidak terdistribusi normal. Kesimpulan dari data yang sudah saya olah yaitu ujian harian, UTS, dan UAS semuanya terdistribusi normal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Nurul Rija dari kelas BPG PAUD semester 6 dengan nomor NIM 1808565. Kali ini saya akan menjelaskan cara melakukan uji homogenitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Namun perlu diketahui sebelumnya, uji homogenitas adalah uji yang digunakan untuk mengecek data varians apakah sudah sama atau tidak. Uji homogenitas ini menjadi syarat uji T dan uji ANOVA. Untuk dasar pengambilan keputusan dari uji homogenitas ini adalah jika signifikansi lebih besar daripada 0,05 maka data bisa disebut sebagai data homogen atau sama. Namun sebaliknya jika data signifikansi lebih kecil daripada 0,05 maka data disebut data yang tidak sama atau data heterogen. Baiklah, saat ini saya sudah memiliki 3 data untuk diuji. Data yang pertama adalah data ujian dari mahasiswa PG PAUD dalam mata kuliah statistik. Ada 3 ujian di sini, yakni ada ujian harian, ujian tengah semester, dan juga ujian akhir semester dengan masing-masing 30 data. Yang pertama kita harus lakukan adalah yang pertama kali kita harus lakukan adalah kita masuk dulu ke aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa bagian-bagian ataupun ada beberapa opsi untuk di atas sebagai bar untuk menghitung, dan di bawah adalah opsi untuk memasukkan data. Nah, yang pertama kali kita harus lakukan adalah kita akan memasukkan terlebih dahulu variabel yang akan digunakan dalam uji homogenitas ini. Yang pertama kita dalam kolom pertama kita akan masukkan terlebih dahulu adalah ujian. Lalu kita akan mengganti value-nya menjadi data-data yang nantinya akan dimasukkan. Kita klik bagian titik 3 ini di samping, lalu kita masukkan value-nya angka 1 sebagai penanda kategori. Yang label yang pertama adalah ujian harian. Lalu kita klik add. Dan yang kedua adalah ujian tengah semester. Kita klik add lagi. Yang ketiga adalah ujian akhir semester. Lalu kita klik add lagi. Di sini nanti akan muncul tiga buah data, yaitu ujian harian, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester yang nantinya akan diuji. Jika sudah selesai, kita klik OK. Nah, agar angkanya tidak memiliki koma di belakangnya, agar menjadi satuan, kita harus ganti desimalnya menjadi 0 dan bitnya bisa diganti menjadi 1. Nah, jika sudah selesai, kita akan pada kolom kedua kita bisa memasukkan
angka nilai sebagai variabel yang kedua. Yang bagian sini tidak usah diganti, value-nya tidak usah diganti, dan maksudnya tetap sama seperti semula. Dan untuk desimalnya kita samakan dengan bagian ujian, seperti itu. Nah, jika sudah selesai, nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu kita akan mengklik bagian data view yang paling bawah. Nah, nanti akan muncul bagian yang sudah kita masukkan tadi di variable view, yaitu ujian dan juga nilai. Jika sudah selesai, kita akan masuk ke bagian Excel lagi untuk memasukkan data yang sudah ada. Yang pertama-tama kita akan input adalah nilai ujian harian, karena di variabel yang pertama yang akan diuji adalah nilai ujian harian. Pertama-tama kita akan copy terlebih dahulu bagian nilainya. Di sini ada 30 nilai, nama 30 mahasiswa. Kita copy. Lalu kita masuk ke aplikasi SPSS. Bagian nilai kita akan paste di bagian kolom nilai. Nah, sekarang ini sudah muncul ada 30 data. Lalu kita akan memasukkan variabel nilai ujian harian yang tadi sudah dimasukkan. Karena ini nilai ujian harian, maka kita akan mengklik angka 1. Nah, selanjutnya kita akan mengcopy nilai ujian tengah semester. Kita lakukan kembali hal yang sama dengan nilai ujian awal. Karena ini adalah nilai ujian tengah semester, maka kita akan mengetik angka 2 sebagai kategori ujian tengah semester. Dan yang terakhir kita masukkan data nilai ujian akhir semester. Kita copy paste lagi. Lalu kita akan masukkan ke dalam tabel terakhir, bagian terakhir, dan kita klik lagi, kita ketik lagi angka 3 sebagai tanda nilai ujian akhir semester. Tadi sudah diberi kategori nomor 1, 2, dan juga 3. Nah, setelah itu kita tinggal menghitung data-data ini dengan menggunakan SPSS dan melakukan uji homogenitasnya. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita klik analyze, lalu kita cari bagian compare means. Jika sudah, kita langsung ke bagian one way ANOVA karena kita akan mengetes bagian uji homogenitasnya. Nah, nanti kita akan melihat comment box. Kita akan melihat ada comment box di bagian sini. Ini tujuannya adalah untuk menghitung uji homogenitasnya nanti. Nah, yang pertama kita akan memasukkan nilai kepada dependent list dan ujian kepada faktor. Nah, jika sudah selesai, nanti kita tinggal masuk ke bagian option untuk melihat dan juga untuk memilih pengetesan dengan menggunakan uji homogenitas. Nah, kita tinggal klik bagian homogeneity of variance test karena kita akan menguji homogenitas dari data tersebut. Kita klik, lalu kita klik continue. Nah, jika sudah selesai, kita langsung klik OK. Nah, di sini kita akan langsung diarahkan, jika kita sudah mengklik OK, kita akan langsung diarahkan ke bagian output, di mana hasil dari data yang sudah kita masukkan akan keluar. Nah, di sini kita bisa melihat tes dari homogenitas di sini dari data yang tadi, test of homogeneity of variance. Di sini data signifikansinya adalah 0,547, yang dimana kalau misalkan kita melihat ulang
keputusan dalam pengambilan keputusan bahwasannya jika nilai 0,547 jika lebih besar daripada 0,05 maka data tersebut bisa disebut sebagai data homogen. Berbeda dengan jika data lebih kecil daripada 0,05 maka data bisa disebut sebagai data heterogen. Nah, karena melihat dari dari pengambilan keputusan bahwasannya signifikansi lebih besar daripada 0,05 dan di sini hasilnya adalah 0,547, maka data yang sudah kita masukkan tadi bersifat sebagai homogen. Sekian penjelasan penggunaan aplikasi SPSS, melakukan uji homogenitas dengan SPSS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya dari perwakilan kelompok 6. Nama saya Firda Rahmadini, mahasiswi PG PAUD 2018 UPI Kampus Serang. Dalam video ini, saya akan berbagi sedikit ilmu tentang menghitung uji one way ANOVA dengan aplikasi SPSS. Langsung saja simak videonya ya. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi SPSS yang ada di laptop kalian. Setelah itu kita ke variable view. Di variable view di situ ada kolom name. Nah, di kolom name itu kita ngisi dengan subjek X dan width-nya itu kita ganti menjadi 8 dan desimalnya kita ganti menjadi 0 karena di dalam data mentahnya tidak ada komanya, dan labelnya kita tulis menjadi ujian. Untuk values-nya kita mengisi dengan ujian harian, nilai UTS, dan nilai UAS. Kalau untuk ujian harian itu kita lambangkan dengan angka 1. Sedangkan untuk nilai ujian UTS kita lambangkan dengan 2. Dan untuk nilai ujian UAS kita lambangkan dengan 3. Di values-nya itu values labelnya kita isi dulu ya. Pertama valuing itu kita isi 1. Nah, 1 itu adalah ujian harian. Selanjutnya ya, valuingnya kita isi kedua yang lambang 2. Nah, labelnya itu kita isi dengan ujian UTS. Seterusnya kita ganti dengan value 3 dan labelnya adalah ujian UAS. Nah, kalau sudah kita pencet OK dan lanjut ke kolom selanjutnya, yaitu kita lambangkan dengan Y. Width-nya itu juga kita ganti menjadi 8. Nah, untuk desimal sama kita ganti menjadi 0. Nah, labelnya itu di situ kita namain dengan nilai. Untuk elemen yang lainnya itu tidak usah diganti karena sama saja. Selanjutnya kita lanjutkan ke data view. Di data view ini sudah ada kolom X dan Y. Setelah itu kita akan mengcopy data mentahnya yang berada di Excel. Yang pertama dari nilai ujian harian terlebih dahulu. Kita copy nilai ujiannya. Setelah itu, kalau sudah selesai di copy, kita pindahkan ke kolom yang Y, karena kolom yang Y itu labelnya untuk nilai. Selanjutnya kita copy yang X-nya.
Karena itu ujian harian, berarti kita lambangkan menjadi angka 1. Kita copy semua angka satunya. Setelah itu baru kita masukkan ke kolom X yang ada di SPSS. Nah, yang selanjutnya adalah ujian UTS. Untuk ujian UTS, kita masukkan di kolom Y, tetapi di bawah nilai ujian harian. Kita copy dulu nilai ujian UTS-nya. Nah, setelah itu kita paste kembali ke kolom Y. Untuk yang angka 2-nya juga, angka 2-nya itu kan untuk melambangkan nilai UTS. Nah, kita paste lagi ke SPSS. Yang ketiga adalah nilai UAS. Nilai UAS sama kita taruh di bawah nilai UTS. Jadi kita copy terlebih dahulu yang ada di Excel, nilai UAS-nya. Nah, setelah itu kita salin ke SPSS. Nah, untuk yang lambang ketiga juga kita copy, itu melambangkan nilai ujian UAS. Kita copy lagi. Nah, kalau semuanya sudah tercopy, selanjutnya kita mengklik analyze. Kita pilih compartments, terus kita pilih one way ANOVA. Nah, di sini sudah ada tabelnya. Nah, kalau untuk ujian X itu kita masukkan ke faktor, nilai Y-nya itu kita masuk ke dependent list. Setelah itu kita pencet post hoc. Kita ganti ke SCAF. Nah, jika sudah, lalu kita pencet continue. Kita lanjutkan ke option. Nah, di option ini kita pencet homogeneity of variance test. Selanjutnya kita pencet continue dan kita pencet OK. Nah, di sini sudah terdapat deskripsi dari ANOVA-nya, hasil dari uji ANOVA. Kita bisa melihat di sini bahwa F-nya itu adalah 28,146 dan signifikannya itu adalah 0,000. Dapat disimpulkan bahwa dari hasil uji ANOVA 1 jalur diperoleh nilai 28,146 atau dapat dilihat langsung dari signifikannya, yaitu 0,00, lebih kecil dari 0,05 karena F hitung lebih besar dari F tabel, atau nilai signifikannya kurang dari 0,05 karena HO ditolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus di Serang. Dalam video kali ini saya akan membagikan tentang video panduan uji independent sample t-test dengan menggunakan aplikasi SPSS. Langkah yang pertama yaitu kita mempunyai data mentah dari nilai ujian UTS dan nilai ujian akhir semester, nilai UAS. Selanjutnya kita ke aplikasi SPSS-nya. Di name kita klik dengan X. Selanjutnya kita ketik dengan Y. Di desimal kita ubah menjadi 0
karena data mentahnya tidak menggunakan koma. Di label, kita ketik menggunakan UTS, nilai UTS dan UAS. Selanjutnya, ketik kelas. Selanjutnya ke values. Nah, muncul tabel seperti ini. Di vol kita klik angka 1. Kita ketik di label ujian UTS. Kita add. Kita volnya kita ketik 2. Labelnya ujian UAS. Kita end. Selanjutnya kita klik OK. Selanjutnya ke data view. Selanjutnya kita input nilai ujian tengah semester. Kita copy. Dan paste ke tabel X untuk nilai UTS. Kita cek ke bawah. Untuk nilai UAS kita taruh di bagian bawah nilai UTS. Kita input data nilai UAS. Kita copy. Selanjutnya klik paste. Kita cek ke bawah. Di bagian Y, input data 1 untuk nilai UTS. Paste. Kemudian di bagian bawah input angka 2 untuk nilai UAS. Paste. Selanjutnya klik Analyze ke Comprehensive Means dan kita klik Independent Sample T-Test. Selanjutnya muncul seperti ini. Di bagian t-test variabel kita masukkan nilai, di grouping variabel kita masukkan kelas Y. Selanjutnya difference kita tik 1 dan 2. Klik continue. Kemudian klik OK. Akan muncul seperti ini. Ada 2 grup statistik. Yang pertama ada grup statistik, yang kedua independent sample test. Grup statistik menjelaskan tentang statistik deskriptif dari data yang tadi kita input, nilai UTS dan nilai UAS. N-nya sama 30. Mean-nya 48, sekian dan UAS-nya 70, sekian. Di independent sample test, yaitu dari hasil ini diperoleh nilai sebesar 0,00 di significant tilde. Kesimpulannya, terdapat perbedaan karena nilai signifikan lebih kecil dari
dari 0,05. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.